Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pahlawan tanpa gelar, bagian yang kelima. Dan apabila beliau berada di Jombang, tepatnya di Tambak Beras, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tidak pernah absen mengajar di pesantrennya. Beliau memberikan pengajian dari kampung ke kampung dan memberikan briefing politik pada para santri dan juga pada para pengurus NU yang berada di wilayah tersebut, hingga memberikan arahan pada pamong desa setempat. Dari kedekatan dengan rakyat itulah yang mendorong militansi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Banyak yang meriwayatkan pula bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga mempunyai kecenderungan hidup zuhud. Dari sekian banyak pesantren yang dikunjungi, tampaknya pengaruh Kiai Haji Zainuddin Mojosari cukup kentara. Pesantren Mojosari terdapat di pedalaman Nganjuk, Jawa Timur. Kiai Zainuddin, pengasuh pesantren tersebut, masyhur sebagai sufi agung di tanah Jawa pada saat itu. Tradisi sufistik juga membuat pesantren ini menjadi sangat terbuka. Dan salah satu contoh, tiap akhir tahun para santri dibiarkan menyelenggarakan pentas seni, yakni berupa ludruk. Bahwa para santri main sendiri. Untuk itulah beberapa bulan sebelum acara, para santri dengan rombongan masing-masing ada yang belajar ludruk ke kota Jombang, belajar jatilan ke Tulung Agung, dan juga belajar ketoprak ke Madiun, dan belajar wayang ke Solo, dan sebagainya. Dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah muda adalah salah satu di antara mereka. Pendidikan keagamaan yang diberikan juga sangat terbuka. Para santri dipersilakan memakai mazhab pemikiran yang disukai dan juga diajarkan memecahkan berbagai persoalan keagamaan dan kemasyarakatan secara lebih luas dan toleran. Dari sikap keagamaan, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah akhirnya juga tumbuh dengan terbuka. Beliau lebih maju dibandingkan para ulama yang lain, terutama dalam menerapkan fikih. Tampak lebih mengutamakan dalil rasional ketimbang doktrinal. Dan hal itu memungkinkan masa kepemimpinan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam tubuh NU atau Nahdlatul Ulama membuka wawasan yang luas bagi pengembangan pemikiran. Dalam kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan karib dan iparnya yang sekaligus menjadi wakilnya, yakni wakil Rais Am, yakni Kiai Haji Bisri Samsuri. Bahwa Kiai Haji Bisri Samsuri adalah seorang fikih murni yang ketat dan disiplin, sehingga apapun yang berseberangan dengan prinsip yang dipegangi harus disingkirkan. Bahwa kalau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah cenderung berpikiran inovasi dan kreasi, dan sementara itu Kiai Haji Bisri Samsuri berpegangan pada fikih.
Dengan latar belakang semacam itu, tidak heran kalau Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan senang hati menerima kehadiran Les Bumi pada tahun 1962 Masehi. Apalagi sebelumnya, Rois Akbar NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyetujui penggunaan alat-alat musik dalam acara-acara NU. Meski demikian, perbedaan tersebut tidak mengurangi rasa tenggang rasa dan keduanya tetap saling menghormati. Karena karisma dan kepemimpinannya yang belum tergantikan, Muktamar NU 20 sampai 25 Desember tahun 1971 di Surabaya, bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rois Am terpilih kembali meski telah udur. Namun persis 4 hari setelah muktamar, Allah memanggil Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang tepatnya tanggal 29 Desember tahun 1971 Masehi. Dan kewibawaan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di hadapan pengurus NU yang lain dan pengabdiannya sangat total. Itu menyebabkan Kiai Haji Saifuddin Jukri menjulukinya sebagai NU dalam praktek. Seluruh sikap dan tindakannya termasuk kontroversial sekalipun adalah mencerminkan perilaku NU yang tidak dianggap sebagai penyimpangan. Karena seluruh sikap dan tindakannya dilandasi oleh iman dan takwa serta ilmu dan akhlak yang pengabdiannya sangat tulus. Demikianlah kisah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pahlawan tanpa gelar, bagian yang kelima.